kamu kenapa? Kok kelihatannya bingung banget sih? Iya nih, aku lagi mikir, sebentar lagi kan kita lulus S1 ya. Dan ada rencana mau lanjut S2. Kira-kira kamu udah nemu tempat yang cocok belum? Oh itu masalahnya, aku udah tahu sih mau S2 di mana. Oh iya, di mana? Kita kan anak pertanian ya, dan minat kita tuh proteksi tanaman. Jadi aku ingin jenjang lanjut S2 nanti yang lebih spesifik, terutama di bidang ilmu hama tanaman. Iya, aku tahu kok. Jadi aku mau lanjut S2 di Fakultas Pertanian UGM. Aku udah cari informasinya dan cocok banget buat S2 di sana. Karena di sana ada program studi ilmu hama tanaman. Wah, UGM ya? Menarik juga. Tapi kenapa harus ilmu hama tanaman UGM? Oke, aku jelasin ya. Lokasi Universitas Gadjah Mada sangat mudah diakses. Kita dapat melalui stasiun Tugu sebagai stasiun terdekat menuju Universitas Gadjah Mada. Jika kita keluar dari kawasan stasiun, maka kita telah berada di kawasan Jalan Malioboro. Untuk terminal bis, ada terminal Giwangan yang menjadi tempat pemberhentian jalur bis antar provinsi. Gak hanya jalur darat aja, ada juga jalur udara yang akan mempermudah teman-teman kita yang berasal dari luar Pulau Jawa ataupun luar negeri. Tidak hanya jalur darat saja, tapi ada juga jalur udara yang mempermudah teman-teman kita yang berasal dari luar Pulau Jawa atau luar negeri, yaitu Yogyakarta International Airport atau YIA. Namun jarak antar YIA dengan pusat kota Jogja lumayan jauh, yaitu sekitar 46 km. Tapi tenang, terdapat fasilitas di Bandara YIA yang mempermudah perjalanan tersebut seperti bis, taksi, dan kereta api bandara. Selain itu, ada lokasi wisata dan budaya yang dekat dengan kampus UGM. Selain itu, ada juga beberapa pilihan wisata maupun budaya yang berlokasi cukup dekat dengan Universitas Gadjah Mada, seperti kawasan Malioboro, Taman Sari, bahkan Candi Prambanan, dan Borobudur. Wah, keren juga. Dari segi lokasi sih tempatnya strategis banget ya. Tapi kalau dari segi sarana dan prasarana, gimana? Dan khawatir, sarana dan prasarananya lengkap banget. Museum Serangga menjadi bagian yang cukup penting bagi program studi ilmu hama tanaman. Di sana terdapat banyak spesimen serangga sejak tahun 1950-an. Tempat ini menjadi tempat belajar dan referensi dalam melakukan identifikasi serangga. Program studi ilmu hama tanaman juga turut beradaptasi dan mengembangkan keilmuan serta penelitiannya dalam bidang molekuler. Di Laboratorium Entomologi Molekuler menjadi saksi perjuangan baik dosen maupun mahasiswa dalam eksplorasi bidang molekuler khususnya pada serangga. Studi terkait identifikasi serangga secara molekuler hingga pemetaan gen resistensi suatu hama bisa dilakukan di sini. Laboratorium Vertebrata Hama menjadi tempat penelitian yang memiliki ruang cukup luas untuk membiarkan masal serangga seperti warang batang coklat atau brown plant hopper dan kutu daun atau aphid. Tidak hanya itu, terdapat berbagai spesimen hewan vertebrata yang berperan sebagai hama maupun musuh alami. Di laboratorium ini juga terdapat alat deteksi perilaku makan serangga pencucut penghisap yang bernama Electrical Penetration Gun. Laboratorium Pengendalian Hayati memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan pengendalian secara biologis. Penelitian terkait pengendalian hama menggunakan jamur patogen serangga banyak dilakukan di laboratorium ini. Jamur entomopatogen yang dikembangkan di laboratorium ini yaitu Beveria dan Metarhizium. Laboratorium Toksikologi menjadi tempat penelitian terkait insektisida, baik nabati maupun kimia. Penelitian terkait pengaruh bahan aktif hingga resistensi suatu hama bisa dilakukan di laboratorium ini. Laboratorium Nematologi memfasilitasi mahasiswa dalam mengidentifikasi nematoda, mengamati gejala dan tanda serangan nematoda, serta menyediakan sumber pustaka terkait nematoda. Salah satu fasilitas terbaru yang ada di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan adalah Digital Library. Digital Library menyediakan buku fisik dan buku yang tertaut secara digital. Selain itu, ruangan ini juga dapat digunakan sebagai ruang diskusi bagi mahasiswa Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Ruangan ini difasilitasi dengan mini pantry dan smart TV sebagai pendukung diskusi mahasiswa. Selain didukung dengan berbagai laboratorium, program studi ilmu hama tanaman juga menyediakan greenhouse sebagai tempat penelitian. Umumnya, greenhouse digunakan sebagai tempat pembiakan massal yang membutuhkan tanaman sebagai pakan utamanya. Sebagai salah satu program studi di Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Hama Tanaman juga berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini, kolaborasi dilakukan bersama antara dosen, mahasiswa, dan petani di desa binaan. Salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah pengelolaan tikus sebagai hama pertanian berbasis smart monitoring.
Ilmu hama tanaman juga berkaitan erat dengan fungsi karantina tumbuhan, yaitu mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di Indonesia yang berpotensi merugikan kegiatan ekspor-impor komoditas pertanian. Wah, ternyata program studi ilmu hama tanaman di UGM itu fasilitasnya lengkap banget ya. Iya, dan yang cuma itu aja, salah satu visi IHT adalah mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang ilmu tanaman. Jadi gimana? Ingin lanjut di Magister Ilmu Hama Tanaman UGM kan?